Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001 garing PS titik rek garing 3322 garing 8 Romawi garing 2023. Pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pemohon, termohon sudah hadir? Mohon? Sudah hadir. Pemohon hadir ya. Baik, agenda sidang pemeriksaan adjudikasi kita hari ini adalah pemeriksaan bukti surat atau dokumen dan mendengarkan keterangan saksi pemohon dan saksi termohon. Kita mulai dari bukti dokumen dari pemohon. Apakah sudah dipersiapkan bukti-buktinya? Mohon. Sudah, pimpinan. Bukti sudah kami serahkan bersama dengan penyampaian permohonan kemarin. Ya, baik. Pemohon silahkan dibawa ke depan bukti-buktinya. Termohon silahkan ikut ke depan untuk menyaksikan. Ya, silakan untuk kembali. Baik, karena majelis sudah memeriksa bukti dokumen pemohon dan pihak termohon sudah ikut menyaksikan bukti dokumen dari pemohon ini sudah sesuai sama dengan aslinya, maka dengan ini majelis nyatakan bukti sah dan terverifikasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan bukti surat atau dokumen dari termohon. Apakah sudah dipersiapkan bukti-buktinya? Baik, pimpinan, bukti sudah kami serahkan bersamaan saat menyerahkan jawaban termohon. Baik, termohon silahkan dibawa ke depan bukti-buktinya. Pemohon bisa maju ke depan untuk menyaksikan. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, karena majelis sudah memeriksa bukti dokumen dari termohon dan pihak pemohon sudah ikut menyaksikan bukti dokumen dari termohon ini sudah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini majelis nyatakan bukti sah dan kami verifikasi. Pemeriksaan bukti dokumen sudah selesai sesuai dengan agenda. Kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Apakah sudah disiapkan saksi-saksinya pemohon? Sudah. Daftar saksinya sudah diserahkan, daftar saksinya ke majelis? Kami serahkan hari ini, pimpinan. Hari ini kami menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Bapak Purwanto dan Bapak. Ya, silakan dibawa ke depan. Silakan. Baik, silakan dari pemohon hadirkan saksi 1 ya, atas nama Purwanto ya. Ya, pimpinan. Silakan saksi duduk di tengah. Untuk saksi 1 bisa lihat identitas saudara, KTP atau identitas lain. Kok depan sini. KTP apa? KTP. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara saksi 1, sebelum saudara memberikan keterangan, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu ya. Untuk itu, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia, majelis. Kepada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Saudara saksi silahkan berdiri dan Ya, maju depan dikit. ikuti kata-kata saya. Maju. Cukup situ. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya
bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Ya, baik, silakan duduk kembali pada rohaniawan, kembali ke tempat. Saudara saksi 1 dari pemohon, sebelum saudara memberikan keterangan pada adjudikasi penyelesaian sengketa ini, saudara diminta untuk menandatangani berita acara sumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia majelis. Silakan maju ke depan. Ketaris adjudikasi, mohon bantu di sumpahnya disiapkan di bawah sini. Silakan saksi tanda tangan. Cukup, kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Ketaris. Nanti kepada pemohon dan termohon akan kami berikan kesempatan juga apabila ada pertanyaan kepada saudara saksi 1. Kami silakan saudara saksi untuk menyampaikan keterangannya, dimulai dari jabatan terlebih dahulu, siapa saudara dan apa posisi saudara. Silakan. Ya, baik majelis, terima kasih. Nama saya Purwanto. Saya merupakan pengurus DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Dalam hal ini saya menjadi LO dari Partai Kelapa, majelis. Terutama pada masa pencalonan DPRD Kabupaten Purnakarya pada pemilu tahun 2024 ini. LO ya, Partai Kelapa ya. Saya LO. Ya baik. Saudara saksi sudah berapa lama saudara saksi menjadi LO atau penghubung Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya? Saya menjadi LO itu sejak tahun 2020 majelis, sesuai dengan SK dari DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya majelis. Sejak 2020 ya. Berarti sudah cukup lama ya menjadi LO atau penghubung ya? Ya, kurang lebih hampir 3 tahunan majelis. 3 tahun ya. Iya. Baik saudara saksi, terkait kasus ini apakah saudara memahami kenapa bakal calon anggota DPRD yang diajukan dari Partai Kelapa atas nama Polri Umam tidak memenuhi syarat? Ya, saya memahami majelis. Dikarenakan bakal calon yang kami usung, yaitu bakal calon DPRD atas nama Polri Umam, tidak diloloskan dalam daftar calon sementara dikarenakan ganda dengan Partai Padi Indonesia majelis. Itu pun sebenarnya sudah kami koordinasikan dengan Partai Padi Indonesia, dan Partai Padi pun sebenarnya sudah mengakui, dan dari pihak KPU pun waktu itu menyatakan sebenarnya sudah bisa MS, dan kami anggap sebenarnya sudah selesai masalah itu majelis. Gitu ya. Mungkin bisa didalami oleh anggota majelis yang lain. Baik, pimpinan. Apakah saudara saksi pernah mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purnakarya berkaitan dengan persiapan pendaftaran calon DPRD Kabupaten Purnakarya? Ya, BIMTEK yang saya ingat KPU itu 2 kali mengundang kami selaku para LO partai politik. Yang pertama itu berkaitan dengan sosialisasi syarat-syarat pencalonan DPRD. Yang kedua itu mengenai tahapan dari pencalonan DPRD. Jadi ada 2 kali BIMTEK yang saya ikuti selaku LO dari partai politik. 2 kali BIMTEK ya. Ya. Apa saudara yang mendaftarkan semua bakal calon dari Partai Kelapa di aplikasi Silon? Ya, yang mendaftarkan memang saya selaku saya yang pemegang akun. Cuman memang untuk berkas itu saya juga dibantu oleh tim dari partai. Jadi seluruh salon itu yang mendaftarkan di Silon itu saya, majelis. Baik. Apakah berkas bakal calon yang diupload oleh Partai Kelapa, partai dari Anda ini, pada aplikasi Silon sudah lengkap? Ya, sudah sangat lengkap majelis.
karena kalau belum lengkap itu saya belum bisa submit di aplikasi karena secara sistem itu berkas harus lengkap dulu baru kita bisa submit, bisa melanjutkan pendaftaran majelis. Jadi sudah lengkap. Berarti berkasnya sudah lengkap. Lengkap. Saudara saksi, sebelumnya Anda menjelaskan terkait dengan adanya kegandaan eksternal dengan Partai Padi Indonesia. Ya. Pertanyaan saya, kapan saudara mengetahui hal tersebut? Dan apakah KPU memberikan penjelasan mengenai langkah yang harus dilakukan oleh partai politik? Ya, saya selaku LO, saya mengetahui kegandaan itu setelah saya mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU bahwa bakal calon yang kami usung atas nama Khairul Umam itu ganda dengan Partai Padi Indonesia. Setelah itu KPU pun juga memberikan informasi karena kami itu punya grup LO dari semua partai politik. Di sana KPU itu memberikan informasi-informasi tentang apa saja yang perlu kita lakukan di masa pendaftaran ini. Ya memang KPU sudah memberikan informasi langkah-langkah yang akan harus kita lakukan, majelis. Sudah cukup? Silakan anggota majelis yang lain. Terima kasih. Artinya KPU itu sudah menginformasikan dengan jelas ya saudara saksi? Ya kalau untuk informasi sudah jelas karena memang selalu diupdate di grup dan juga melalui Japri ke kami LO Partai Politik. Berarti karena dianggap persoalan sudah selesai, kemudian dokumen perbaikan berupa surat pernyataan mengakui atau tidak mengakui sebagai anggota partai tidak diupload ya? Jadi kita sudah berkoordinasi sebelumnya dan kami sudah berkoordinasi dengan Partai Padi. Partai Padi pun mengakui bahwa bakal calon yang mereka usung yang itu ganda dengan bakal calon kami itu merupakan data dari DPP dan sana pun bersedia untuk tidak mengajukan lagi bakal calon tersebut. Kemudian dari kita juga berkoordinasi dengan KPU, pihak KPU pun menyatakan bisa MS. Jadi kami menganggap itu sudah selesai. Jadi kita waktu itu sudah fokus ke persoalan lain, majelis. Oke. Dari saya cukup, Ketua. Cukup, nggak ada lagi? Cukup. Baik, mungkin dari pemohon ada yang mau ditanyakan? Terima kasih pimpinan majelis. Saudara saksi, Ya. Mas Purwanto. Ya, Di sini saya mau menegaskan kembali ya. Berarti jadi pada saat Anda mengupload file atau berkas di Silon itu memang semua berkas bakal calonnya sudah lengkap ya? ya, saya sebagai LO, saya memastikan itu sudah lengkap karena itu prosesnya melalui sistem di Silon. Di Silon itu ketika kita dokumen itu belum lengkap, kita belum bisa submit, belum bisa kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian pada saat Anda, Mas Purwanto itu Ya. menemukan kegandaan eksternal dari aplikasi Silon itu, apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Ya, jadi tadi ya setelah saya itu mendapatkan informasi dari KPU bahwa ada kegandaan dari Partai Padi, saya berkoordinasi dengan Ketua DPD saya, yaitu Bapak Farhan Halim. Kemudian Bapak Farhan Halim meminta saya untuk menanyakan atau berkoordinasi dengan LO Partai Padi. Dan itu saya lakukan. Dari LO Partai Padi pun menyatakan bahwa memang bakal calon tersebut yang kita usung dari Partai Kelapa itu memang bukan kadernya. Jadi Partai Padi bersedia untuk tidak mengajukan ulang bakal calon yang kita usung tersebut. Kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan KPU. Pihak KPU pun menyampaikan statement bahwa bisa MS bakal calon kami. Jadi kita anggap sudah selesai persoalannya sebenarnya. Baik, jadi memang benar ya, Saudara Khairul Umam itu adalah kader dari Partai Kelapa ya? Ya pasti karena saya yang memastikan, saya yang mengurus dokumennya, saya yang datang langsung ke rumahnya Bapak Khairul Umam untuk meminta tanda tangan untuk pengurusan berkas-berkasnya itu, dan Bapak Khairul memang benar-benar kader dari Partai Kelapa. Baik, saudara saksi, selanjutnya terkait dengan statement dari KPU yang menyatakan memenuhi syarat atau MS, itu bagaimana? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan juga ya. Jadi saya dengan Ketua DPD saya Bapak Farhan Halim itu kami inisiatif datang dan berkoordinasi dengan KPU dan kita sampaikan bahwa kita juga sudah menyampaikan dan berkoordinasi dengan Partai Padi dan Partai Padi pun juga sudah mengakui kesalahannya.
Dan di sana di statementnya KPU, begitu Bapak kita ketemu dengan komisioner KPU Bapak Abdul Rosid, menyatakan bisa MS karena Partai Padi tidak akan mengajukan calon yang sama. Jadi kita anggap sudah selesai karena sudah MS, sudah selesai. Ya kita kemudian fokus ke persoalan lain karena menjelang pemilu itu banyak yang harus kita siapkan di partai itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Purwanto. Cukup pimpinan majelis? Mohon. Cukup ya. Termohon kalau ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih pimpinan majelis. Saudara saksi, Ya. apakah saudara memahami mekanisme silon bahwa saat pendaftaran hanya memastikan dokumen itu ada atau tidak ada, bukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat? Ya, secara umum saya paham karena kan sudah dikirimkan fintech sebetulnya sama KPU. Memang ada atau tidak ada itu jika sudah ada lengkap semua ya bisa saya submit, kemudian bisa dilanjutkan pendaftarannya begitu. Sebagai LO, apakah saudara ini mendapatkan bintang, kemudian mendapatkan informasi-informasi dari termohon secara lengkap dan jelas? Ya tadi sudah saya sampaikan pertemuan bahwa saya mendapatkan fintech dari KPU terkait dengan calon ini. Dan kami tadi KPU itu membuat grup LO di mana update informasi pendaftaran, terus langkah-langkah itu memang disampaikan di situ. Juga kadang juga kami dijawab oleh seorang staf mungkin dari KPU terkait kekurangan ataupun hal-hal yang perlu kita siapkan saat pencalonan gitu. Jadi artinya untuk sosialisasi dari termohon selama pencalonan ini sudah dilakukan dengan baik ya, saudara saksi? Ya, kalau sosialisasi menurut saya memang sudah baik. Kami diberikan pemahaman dan informasi yang cukup lengkap. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa mendapat pemberitahuan dari KPU terkait adanya kegandaan. Ya. Apakah saudara saksi juga mendapat penjelasan dari KPU untuk membuat surat pernyataan mengakui sebagai anggota Partai Kelapa sebagai syarat dokumen perbaikan atas adanya kegandaan? Yang memang waktu itu disampaikan terkait soal itu. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa kita sudah berkoordinasi dengan Partai Padi, pun kita sudah datang ke kantor KPU, dan dari statement KPU sendiri bilangnya waktu itu MS, jadi kita ya anggap sudah selesai persoalan itu. Jadi kita anggap dari Partai Padi sudah selesai, kemudian dari KPU menyatakan MS, jadi ya anggap sudah selesai persoalan itu. Jadi benar, apakah Partai Kelapa memang membuat surat tersebut? Ya, tadi loh saya sampaikan kita sudah berkoordinasi dan KPU sudah menyampaikan MS, jadi kita anggap sudah selesai itu persoalannya. Jadi kita sudah fokus ke hal lain waktu itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, apakah surat pernyataan tersebut dibuat atau tidak? Cukup dijawab iya atau tidak? Interupsi majelis, interupsi. Saya rasa Pasal Guntur mohon itu perlu didudukkan saksi. Mohon bisa dikendalikan oleh pimpinan majelis. Ya, sekarang gini, coba termohon bisa menanyakan lagi secara baik kepada saksi ya, biar suasana sidang tidak jadi tegang ya. Bisa dilanjutkan, coba termohon bisa menyampaikan pertanyaan lagi ke saksi. Baik majelis, saya lanjutkan pertanyaan ke saksi termohon. Jadi memang saat itu surat pernyataan menyatakan sebagai anggota Partai Kelapa belum dibuat dan tidak diupload di Silon, ya, saudara saksi. Ya tadi sudah saya jelaskan, kita anggap persoalan itu sudah selesai, makanya kita sudah fokus yang lain waktu itu. Oke, intinya tidak membuat dan tidak mengupload surat tersebut ya. Jadi saya lanjutkan. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ada statement dari KPU yang menyatakan calon DPRD Partai Kelapa bisa MS. Saudara mendapat statement tersebut dari siapa dan pada waktu momen apa? Ya, termohon tadi sudah saya sampaikan. Tadi kami berkoordinasi dengan komisioner KPU Bapak Abdul Rosid. Jadi saya dengan ketua DPD saya datang ke kantor KPU. Kami berkoordinasi dan statementnya dari Bapak Abdul Rosid itu calon kami bisa MS kok, karena dari Partai Padi pun sudah tidak mengajukan lagi karena data dari Partai Padi itu memang mereka cuma punya data KTA sama KTP saja. Apa benar statementnya hanya itu? Sedangkan keterangan dari Pak Rosid menyampaikan insya Allah MS karena PPI tidak
sepanjang Partai Kelapa melengkapi dan mengajukan berkas pendaftaran yang kurang, yaitu surat keterangan mengakui sebagai anggota Partai Kelapa ditandatangani yang bersangkutan di atas materi yang cukup, maka bakal calon DPRD akan memenuhi syarat atau MS. Ya, poin yang saya tangkap waktu itu ya calon kami MS gitu. Yang lainnya saya kira cukup termohon ya, kalau memang tidak ingat jangan dipaksa ya. Dilanjutkan pertanyaan yang lain. Jadi artinya yang disampaikan pemohon merupakan statement potongan ya, tidak utuh. Ya sudah saya sampaikan tadi, yang saya ingat memang poin bisa MS tadi, bisa MS, awalnya bisa MS, sudah kita anggap sudah selesai persoalan tersebut. Baik, dari kami itu Cukup? Mohon termohon cukup ya pertanyaannya. Baik, pada saudara saksi silahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih majelis. Baik, untuk pemohon silahkan dihadirkan saksi yang kedua, saksi 2 Setiawan ya. Silakan menempati tempat duduk. Silakan duduk saksi. Saudara saksi sebelumnya bisa lihat identitas saudara, KTP atau identitas lain. Bisa di sini depan. Setiawan. Silakan duduk. Sebelum saudara saksi 2 memberikan keterangan, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk dia, apakah saudara saksi bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Kepada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Silakan. Saudara saksi silakan berdiri agak maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan. bahwa saya akan memberikan keterangan Yang sebenarnya. yang sebenarnya Dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat duduk. Rohaniawan bisa kembali ke tempat. Saudara saksi 2 dari pemohon, sebelum saudara memberikan keterangan pada sidang adjudikasi penyelesaian sengketa ini, saudara diminta untuk menandatangani berita acara sumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silakan maju ke depan. Baris adjudikasi, mohon dibantu berita acara sumpah. Ditandatangani saksi. Silakan duduk lagi kembali. Saya lanjutkan, nanti kepada pemohon dan termohon akan kami berikan kesempatan apabila ada pertanyaan kepada saudara saksi 2 ya. Kami persilahkan saudara saksi untuk menyampaikan keterangan terlebih dahulu, mulai dari siapa saudara dan apa posisi saudara. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum izin, terima kasih atas waktunya. Nama saya Setiawan. Saya di sini sebagai LO atau petugas penghubung dari Partai Indonesia. Yang mana tugas saya sebagai LO adalah untuk mengunggah data atau mendaftarkan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Indonesia. LO ya. Iya. Baik, saudara saksi, sudah berapa lama saudara menjadi LO Partai PPI ya? Iya. Partai Padi Indonesia di Kabupaten Purnakarya. Saya menjadi LO Partai Indonesia sejak tahun 2019.
sesuai dengan SK dari Partai Padi Indonesia nomor 045 garing pagi garing 1 garing 2019 yang dikeluarkan oleh DPD Partai Padi Indonesia 2019 ya. Iya, Mas. Mungkin anggota majelis yang lain bisa mendalami mungkin. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Bagus. Saudara saksi, Anda tadi menjelaskan bahwa Anda adalah LO atau penghubung Partai Padi Indonesia. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi pernah mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Padi Indonesia? Sebentar. Kalau sudah pernah, kira-kira kapan itu diajukan? Iya, baik Mas. Saya pernah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya, terutama dari partai saya, dari Partai Padi Indonesia. Itu sekira tanggal 10 April tahun 2023. Jadi pernah ya? Pernah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari saya, saudara saksi. Jadi semua calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai PPI itu saudara saksi yang mengajukan pendaftarannya seperti itu. Sebagai LO, tentu saja itu menjadi tugas kami, Majelis. Jadi sudah pasti saya yang mengajukan atau mendaftarkan bakal calon tersebut. Tapi di dalam kenyataannya saya dibantu dengan tim dari Partai Padi Indonesia. Jadi coba Anda yang mendaftarkan semua bakal calon anggota DPR dari Partai Padi di Silon, begitu? Iya. Nah, Gitu. selanjutnya dalam penjaringan atau bakal calon dari calon anggota DPRD PPI, apakah ada mekanisme untuk menjaring calon-calon anggota DPRD dari Partai PPI? Kemudian kalau ada mekanismenya seperti apa? Coba tolong dijelaskan. Oh, baik Majelis. Jadi begini Majelis, dari kami, dari Partai Padi Indonesia atau lebih singkatnya mungkin disebut PPI saja. Dari PPI kami mempunyai SOP berupa penjaringan dari orang perorangan atau bisa dikatakan secara langsung. Selain itu juga melalui media sosial. Jadi kalau misalkan ada orang perorangan yang bersedia untuk menjadi bakal calon dari partai kami akan mendatangi, kami akan meminta persetujuan kepada orang-orang tersebut, baik secara langsung maupun dari media sosial. Kurang lebih seperti itu, Mas Lis. Berikutnya, saudara saksi, karena jadi penjaringan bakal calon itu di seluruh dapil di Kabupaten Purnakarya, begitu ya? Ya, begitu Mas Lis. Pertanyaannya, berapa jumlah daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya untuk masing-masing dapil dari Partai Padi Indonesia? Coba Mohon izin jelaskan. kalau untuk setiap dapilnya, mohon izin saya kurang hafal Mas Lis. Saya tidak paham, tapi saya mendapatkan data itu dari DPP PPI itu 70 orang. 70 orang yang tersebar di 7 dapil. 7 dapil. Iya. Nah, berikutnya berkaitan dengan tadi kan jumlah bakal calon adalah ada 70 yang tersebar di 7 dapil. Iya, Mas. Nah, kira-kira saudara saksi apakah mengenal semua bakal calon yang mendaftar di Partai Padi Indonesia tersebut? Kalau untuk kesemuanya, saya tidak mengenal semuanya, Mas Lis. Paling dari 70 itu ya sekitar 10 sampai 15 orang yang saya kenal. Jadi intinya bahwa ada 70 orang, tetapi saudara saksi tidak hafal semuanya. Ya, tidak hafal juga tidak kenal, Mas. Oke. Cukup, Bapak? Cukup. Monggo ditanya Pak Muhammad. Terima kasih, Pak. Saudara saksi, masih fokus ya? Siap, masih Mas.
Saudara saksi, coba diingat ya, apakah saudara saksi dulu itu pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Punakaria terkait dengan pemberitahuan daftar nama ganda eksternal bakal calon anggota DPRD? Seingat saya dulu pernah kami PPI mendapatkan surat dari KPU Kabupaten Purnakarya mengenai kegandaan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya, kalau tidak salah atas nama Khoirul Umam, Mas Lis. Jadi pernah ya? Pernah. Apakah saudara itu kenal semua atau sebagian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Padi Indonesia di Dapil 7? Kalau untuk Dapil 7 ya Mas Lis ya, khusus Dapil 7 ya. Dapil 7 saya sepertinya tidak ada yang kenal, Mas Lis. Tidak kenal ya? Tidak ada yang kenal. Tidak semuanya kenal ya? Iya. Nah, dalam daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Padi Indonesia Dapil 7 itu ada nama Khoirul Umam ya, nomor urut 1. Saudara kenal dengan? Tidak kenal, Mas Lis. Tidak kenal ya? Iya. Lalu siapa Khoirul Umam yang tercantum pada dalam daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya di Partai Padi Indonesia Dapil 7 nomor 1? Bisa dijelaskan siapa Khoirul Umam itu? Begini Mas Lis, pada dasarnya saya tidak mengenal Khoirul Umam tersebut. Tetapi mungkin data yang saya terima atau yang saya upload di Silon atau mungkin yang waktu itu saya daftarkan kepada KPU Kabupaten Purnakarya, itu ada nama tersebut. Data yang saya terima itu dari DPP Partai Padi Indonesia, Mas Lis. Jadi saya menerima data berupa fotokopi atau mungkin bisa disebut apa ya, soft copy mungkin, Mas Lis. Itu dari DPP. Saya dapat perintah untuk ini didaftarkan, diupload di Silon seperti itu. Jadi kalau untuk person to person atau mungkin orang perorangan saya tidak mengenalnya, tapi mungkin itu saya yang memang mendaftarkan di situ, akan tetapi datanya dari DPP Partai PPI. Kemudian, apakah DPC Partai Padi Indonesia itu memiliki berkas administrasi bakal calon anggota DPRD dengan atas nama Khoirul Umam di Dapil 7 nomor urut 1? Seingat saya, seperti yang saya katakan tadi, Mas Lis, itu kami kebanyakan hanya memiliki soft copy atau mungkin apa ya, file digital berupa KTP atau bukan atau tapi KTP dan KTA itu, Mas Lis. Hanya ada dua itu, kebanyakan seperti itu. Saya kira cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya mungkin dari pemohon. Baik, Ada yang ditanyakan? terima kasih pimpinan majelis. Saudara saksi Mas Setiawan, kami mau bertanya terkait dengan apakah saudara saksi itu pernah bertemu dengan pihak dari Partai Kelapa pasca mendapatkan surat KPU Kabupaten Purnakarya nomor 333 tadi yang sudah disampaikan terkait dengan pemberitahuan daftar nama ganda eksternal bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. Kalau silakan bisa dijelaskan. Saya pernah bertemu dengan Pak Ketua Partai Kelapa beserta waktu itu didampingi oleh LO atau penghubung yang notabene itu juga saya kenal, kawan saya Mas Purwanto. Iya. Kami pernah bertemu. Di situ kami ngobrol, kami bincang-bincang, kami membicarakan mengenai kegandaan yang sesuai dengan surat pemberitahuan dari KPU yang dikirimkan kepada kami maupun dikirimkan kepada Pak Farhan. Nah, di situ Pak Farhan menanyakan apakah bakal calon dari Partai Padi Indonesia atas nama Khoirul Umam itu memang anggota partai kami atau tidak. Nah, di situ setahu saya di DPC Partai Padi Indonesia itu tidak ada yang namanya Khoirul Umam. Jadi apa ya, bisa dikatakan Khoirul Umam itu bukan anggota Partai Padi Indonesia di DPC Kabupaten Purnakarya.
Oh, oke. Jadi seperti itu. Seperti itu ya, Mas Iya. Setiawan. Oke, selanjutnya saudara saksi Mas Setiawan, pernah nggak saudara saksi atau pengurus lain di partai Anda berkomunikasi atau bertemu dengan saudara Khairul Umam sebelum atau pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya? Seingat saya itu tidak pernah, Mas. Tidak pernah. Karena kalau mungkin dari teman-teman atau tim saya itu pasti akan melaporkan ke saya. Berarti tidak pernah ya, Tidak Mas Setiawan? pernah. Tidak Oke. pernah. Kemudian siapa dalam hal ini yang bertanggung jawab dan bertugas mengurus pengajuan bakal calon anggota DPRD Partai Padi ke KPU Kabupaten Purnakarya? Kalau yang sebagai penanggung jawab atau PAC itu saya selaku LO atau penghubung. Jadi Saudara semua, saksi sendiri ya? ya, jadi semua urusan pendaftaran, mulai dari pendaftaran secara langsung maupun melalui aplikasi Silon, saya yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih saudara saksi. Cukup. Saya kira cukup pimpinan. Cukup? Dari kami cukup. Cukup ya. Ya. Termohon silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, saya ingin mengulang kembali statement saudara. Saya ingin tahu apakah ada anggota atau pengurus dari Partai Padi Indonesia Kabupaten Purnakarya yang bernama Khairul Umam? Tolong jawab dengan tegas. Tidak ada. Baik, tidak Setahu ada. saya tidak ada. Lalu menurut saudara, siapa yang menawari atau mengajak Khairul Umam untuk dijadikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya sehingga namanya itu tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Purnakarya pada Dapil 7 nomor urut 1 pada Partai Padi Indonesia? Kalau dari pengurus maupun tim kami itu tidak ada. Tidak ada yang menawari, tidak ada yang bertemu mungkin seperti yang saya katakan tadi. Kalaupun ada pasti akan lapor ke saya. Mungkin itu data berasal dari DPP. Karena saya sendiri pun dari DPC Partai Padi Indonesia itu hanya berhasil menjaring sekitar 15 orang. Kemudian saya store data ke DPP, dari DPP turun lagi, itu jadi 70 orang. Ya di situ sisaan yang 15 tadi taruh sekitar 55 orang itu saya tidak tahu dan tidak kenal juga. Mungkin seperti itu. Baik pimpinan majelis, dari kami cukup. Cukup. Mungkin dari anggota majelis ada lagi? Cukup ya. Baik, termohon karena seluruh saksi dari pemohon sudah selesai memberikan keterangannya dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.03 waktu Indonesia Barat, maka sidang pemeriksaan adjudikasi kami tunda dahulu dan kami lanjutkan besok ya. Pemohon, termohon, Bapak Ibu hadirin semua, selanjutnya agenda kita masih mendengarkan keterangan saksi dari termohon, sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ditunda sampai besok hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 9.30 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi termohonnya pada para pihak agar hadir pada sidang adjudikasi besok tanpa harus dipanggil kembali karena pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan resmi pada para pihak. Hadirin yang saya hormati, demikian pelaksanaan sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan nomor register 001-PS.REC/8 Romawi /2023. Kepada pimpinan majelis adjudikasi dapat meninggalkan ruang adjudikasi. Hadirin mohon berdiri.